Lailatul Qadar adalah malam yang terang dan bercahaya, udaranya tidak panas dan tidak dingin, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada gerak angin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling agung yang sangat dicari-cari oleh orang beriman. Lantas bagaimana tanda-tandanya Lailatul Qadar, dan kapan itu terjadi? Bagaimana peristiwa Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar? Mari kita simak bersama. Peristiwa Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali mendapatkan malam 1000 bulan ini. Saat itu beliau sedang menyendiri di Gua Hira yang merupakan tempat Rasulullah untuk berkholwat dan beribadah sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Saat beliau berada di sana, malaikat Jibril turun dan datang kepadanya untuk membawa wahyu dari Tuhannya. Menurut pendapat yang paling kuat, peristiwa awal kali turunnya Al-Quran sekaligus malam Lailatul Qadar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Rasulullah menceritakan pengalamannya saat di Gua Hira. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi menceritakan, "Aku ditarik dan dipeluknya hingga aku merasakan kepayahan. Lalu aku dilepaskannya dan disuruh membaca." Malaikat Jibril kembali berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu aku dilepaskannya lagi dan disuruh membaca. Malaikat Jibril kembali berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka aku ditarik dan dipeluknya lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian aku dilepaskannya, dan Jibril berkata, "Bacalah," dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Maka beliau bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam yang terang dan bercahaya, udaranya tidak panas dan tidak dingin, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada gerak angin dan tidak ada bintang yang dilempar. Paginya matahari terbit dengan terang tapi tidak terlalu memancar." Imam Ibnu Jarir at-Tabari menyatakan, bahwa untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu tidak dipersyaratkan harus melihat dan mendengar sesuatu yang ajaib. Manusia yang beribadah di malam Lailatul Qadar tetap memperoleh pahala keutamaan Lailatul Qadar. Pendapat kuat tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Lailatul Qadar sangat mungkin terjadi di 10 hari akhir Ramadan, dan dari 10 hari itu yang sangat berpotensi adalah tanggal ganjil seperti 21 dan 23 Ramadan. Lain lagi dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan malam tanggal 27 Ramadan adalah lebih besar kemungkinan untuk terjadinya malam Lailatul Qadar. Hal ini selaras dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah. Apabila Rasulullah memasuki malam 10 terakhir bulan Ramadan, beliau beribadah dengan sungguh-sungguh serta membangunkan anggota keluarganya. Hikmah dibalik dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Malam yang bergelar 1000 bulan ini tentu memiliki hikmah agung di balik perahasiannya. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menjelaskan, bahwa Allah sengaja rahasiakan agar manusia berlomba-lomba memperoleh malam Lailatul Qadar tanpa memandang waktu ataupun tempat tertentu. Sesungguhnya Allah telah merahasiakan malam Lailatul Qadar, sebagaimana Ia rahasiakan beberapa hikmah. Sebagaimana Allah rahasiakan keridoannya dalam ketaatan, sehingga manusia tidak memilih-milih dalam ketaatan. Sebagaimana Allah juga merahasiakan dikabulkan doa di antara doa-doa, agar manusia bersungguh-sungguh dalam setiap doanya. Merahasiakan nama-nama agung Allah di antara nama-namanya, agar manusia mengagungkan semua namanya. Penjelasan serupa juga bisa ditemui dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, bahwa malam Lailatul Qadar sengaja Allah rahasiakan agar manusia berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh beribadah pada seluruh malam di bulan Ramadan untuk meraih malam agung itu. Berbeda jika sudah ditentukan malam tanggal sekian, pasti kesungguhan ibadahnya hanya malam itu saja. Demikianlah penjelasan singkat tentang malam mulia Lailatul Qadar. Semoga kita bisa menggapainya dengan melaksanakan dan menghidupkan ibadah di malam-malam Ramadan yang tersisa. Lebih-lebih bisa melakukan wukuf di masjid hingga akhir Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.